Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan pada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua. Contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, salah satu ayat yang menjadi pegangan utama atau bahasa lainnya itu ayat yang begitu sangat krusial dalam iman kekristenan, di dalam meyakini teologis bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia, yang tertuang di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Ayat tersebut dimentahkan oleh pendeta Erastus Sabdono, saudara. Saya maksud dimentahkan bahwasanya apa yang dinyatakan di dalam ayat tersebut ternyata sudah disalahpahami dengan menggunakan asumsi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya. Seperti apa omongan ataupun penjelasan dari pendeta Erastus Sabdono berkaitan tentang Yesus merupakan penjelmaan dari Bapa atau Tuhan yang menjelma menjadi manusia itu sendiri. Mari sama-sama kita saksikan, saudara, penjelasan dari pendeta Erastus Sabdono berikut. Harus disadari bahwa fenomena penjelmaan adalah hal yang umum pada dunia pagan. Pagan itu artinya ya kelompok masyarakat biasanya penyembah berhala, masyarakat yang tidak mengenal Allah yang benar. Dalam dunia pagan, fenomena penjelmaan terkait dengan mitos dewa-dewi mereka itu sudah biasa. Bagi tradisi Yahudi, hal tersebut sangat asing. Tentu kebenaran Alkitab yang berakar pada tradisi Yahudi sebagai wahyu Allah tidaklah demikian. Nah, fenomena penjelmaan secara mistis sama sekali tidak ada dalam Alkitab. Tapi bagi dunia pagan hal ini sudah biasa. Oleh sebab itu seharusnya konsep penjelmaan secara mistis dijauhkan dari penalaran teologia atau penalaran teologis. Perlu saya tegaskan bahwa di Alkitab itu tidak ada penjelmaan. Penjelmaan itu artinya berubah dari suatu keadaan atau suatu identitas, lahir kembali atau muncul menjadi manusia atau suatu pribadi atau suatu bentuk lain dari aslinya. Banyak orang mengasumsikan bahwa Yesus penjelmaan secara mistik. Firman menjadi manusia. Ini asumsi yang dipaksakan. Firman menjelma menjadi manusia. Firman itu bukan pribadi, saudara. Itu sabdanya Tuhan. Tidak mungkin menjelma menjadi manusia. Sudah sama-sama kita saksikan, saudara, apa yang disampaikan oleh pendeta Erastus Sabdono. Saya yakin ini akan menjadi pukulan telak, begitu ya, pukulan telak bagi iman kekristenan itu sendiri.
bahwasanya dia mengatakan di situ konsep tentang Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Pertama, kata Pendeta Erastus Sabdono, itu adalah asumsi yang dipaksakan. Karena memang bagaimana mungkin omongan, firman itu kan omongan, ya, kalimat atau firman Tuhan yang secara baik itu secara konsep tekstual maupun kontekstual itu tidak berupa fisik, begitu ya. Mau dilihat dan dipandang dari sudut manapun, satu kata-kata itu atau suatu kalimat, suatu omongan itu dia itu dalam bentuk yang tidak berwujud. Lalu bagaimana mungkin itu bisa diyakini menjadi sosok atau fisik yang real dan nyata, begitu. Ya biasanya kalau ini dipertanyakan dan diperdebatkan kepada saudara-saudara kita yang beragama Kristen yang lainnya, pasti dia akan menjawab, ya bisa saja, ya begitu. Mereka akan pasti menjadi sandaran berpikirnya adalah apapun akan bisa dilakukan oleh Tuhan. Tuhan bisa menjadi manusia, Tuhan bisa menjadi A, Tuhan bisa menjadi B, Tuhan bisa menjadi C. Apapun bisa dilakukan oleh Tuhan dan penjelmaan itu akan bisa dilakukan. Nah, biasanya itu tuh jawaban dengan ya logika yang tidak masuk akal gitu ya. Karena hanya jawabannya itu jawaban-jawaban yang penuh dengan yang tidak logis, tidak ada dasar dan tidak akan ada dalil yang untuk mengutuhkan itu. Ya sekarang pertanyaannya, atas dasar apa konsep ketuhanan yang Tuhan itu diyakini menjelma menjadi manusia? Itu atas dasar apa? Surat Yohanes pasal 1 ayat 1 ini saja tidak logis. Mula-mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Allah. Lalu firman itu adalah Allah. Bim salabim gitu loh. Bahasa bim salabim itu tanpa penjelasan dan proses yang jelas, tiba-tiba dialihkan satu kalimat, satu omongan itu menjadi berbentuk fisik yang bernama Tuhan Yesus. Ya sekali lagi biasanya kalau ditanya, coba terangkan atau kenapa bisa demikian, pasti jawabannya ya apapun bisa akan dilakukan oleh Tuhan gitu. Itu alasan basinya itu begitu biasanya. Namun yang jelas apa yang dibicarakan oleh Pendeta Erastus Sabdono itu jauh lebih logis dan lebih real. Konsep penjelmaan Tuhan menjelma menjadi manusia, kata Pendeta Erastus Sabdono, adalah konsep para penyembah berhala yang kita kenal dengan kaum paganisme. Ya. Orang-orang paganisme lah yang memiliki konsep demikian itu. Dan itu yang dipaksakan keyakinan itu, yang dianut keyakinan itu oleh saudara-saudaraku yang beragama Kristen. Ini pendapat Pendeta Erastus Sabdono. Bukan pendapat umat Islam loh, ini pendapat Pendeta Erastus Sabdono. Sungguh sangat berani Pendeta Erastus Sabdono memberikan satu pernyataan demikian, yang meski dia tahu resikonya bahwasanya ini bertentangan, sangat-sangat bertentangan dengan konsep-konsep teologi pendeta yang lainnya. Dan itu tidak sedikit para pendeta menyatakan bahwasanya di dalam diri Yesus itu terdiri dari 3 unsur itu, dan Yesus itu sendiri adalah merupakan penjelmaan dari Bapa, dari firman, dari Tuhan. Nah ini yang dimentahkan oleh Pendeta Erastus Sabdono. Luar biasa, acungan jempol buat Pendeta Erastus Sabdono. Berani, jujur, tegas, jelas. Dia menyatakan, dia membantah bahwasanya tidak ada konsep di dalam Alkitab itu
Tuhan menjelma menjadi manusia. Demikian saudara, semoga ini bermanfaat, menjadi iktibar, menjadi bahan renungan, khususnya saudara-saudaraku yang beragama Kristen. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.